Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum untuk semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim saya dan hormat saya kepada Maha Guru kita, Ustadz Hazrizal Al-Hasani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Alhamdulillah. Selanjutnya yaitu inti dari acara pagi ini, uraian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, membahas surat Al-Imran ayat 48 oleh Bapak Udi. Sebagai pendamping Bapak Haji Ustadz Hazrizal Al-Hasani, untuk itu kepada beliau Bapak Haji Ustadz Hazrizal Al-Hasani, acara pagi ini waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat hadir kembali bersama-sama di Zoom yang sama-sama kita cintai ini. Kita Allah berikan nikmat Islam, satu-satunya agama yang Allah ridha di muka bumi ini, sejak dari Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Di mata Allah hanya satu agama yang diridai, yaitu agama Islam. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan nikmat itu. Kemudian Allah berikan nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, kita mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan mudah juga untuk menghentikan larang-larang Allah. Sehingga kita mudah diajak untuk mentadaburi Al-Quran. Yang semua orang belum tentu bisa. Lalu Allah berikan kita nikmat sehat badan, sehingga kita melakukan aktivitas dengan normal dan mudah. Lalu Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini, Allah berikan kita kesempatan untuk menambah bekal kita menghadap Allah nantinya. Dan yang paling tidak kalah pentingnya adalah nikmat mencintai Al-Quran. Tidak semua orang Allah berikan nikmat ini. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang tertentu. Sehingga para pencinta Quran sekarang sudah langka. Semoga kita betul-betul mencintai Al-Quran sampai akhir hayat kita. Kita nggak akan lepas lagi mencintai Al-Quran ini. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri teladan kita, role model kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada para sahabatnya, keluarganya, sampai kita nanti para pengikutnya di akhir zaman. Dan kita berharap kelak nanti di yaumil hisab, beliau mengakui kita sebagai umatnya, ini umatku, ini umatku, ini umatku, sambil berpelukan dengan kita. Dan kita juga berharap kita masuk surga berbaring dengan beliau. Dan di surga pun kita sangat berharap menjadi tetangga beliau. Apa modal kita? Kembali lagi, modal kita adalah mencintai Al-Quran. Karena Allah jamin orang bersama di surga nanti bersama orang-orang yang dicintai. Maka kita mencintai Quran, tanda bukti kita mencintai Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita bahas surat Ali Imran ayat 48. Saya didamping oleh Pak Budi Tias Toto. Saya sapa dulu Pak Budi. Assalamualaikum Pak Budi. Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana perasaan Pak Budi sekarang? Siap Pak Budi? Insya Allah siap Pak, walaupun agak deg-degan ini. Pak Budi masuk di Al-Hasani kapan Pak Budi? Sejak Mei Pak. Jadi Mei. 4 bulan Pak. 4 bulan. Bagaimana perkembangan
tentang gramatikal Al-Quran, Pak Udi? Mungkin dibanding teman-teman saya agak lambat mungkin karena apa namanya ya, tapi saya tetap jalan, Pak. Semangat ya? Ya, saya tetap belajar, Pak. Tetap semangat ya, Pak Udi ya? Semangat, ya. Alhamdulillah. Semangat Pak Udi kok nampak. Jadi kadang orang itu nggak sempurna, Pak Udi. Ada menang di satu sisi, kalah sila, itu biasa. Jadi saling melengkapi dia. Baik Pak Udi, kalau sudah siap, silakan diuraikan Ali Imran ayat 48. Silakan Pak Udi. Pertama terima kasih Bu Maharani telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada yang saya hormati Buya Ustadz Rizal Al-Hasani, para pembimbing dan pengurus Al-Hasani, serta teman-teman dan para hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah saya pagi ini mendapatkan giliran yaitu tugas mendampingi Bapak Ustadz yang kami banggakan, yang kita banggakan, menyampaikan uraian gramatikal Al-Quran surat Al-Imran ayat 48 menggunakan metode Al-Hasani. Bapak Ibu sekalian, terlebih dahulu saya akan bacakan surat Al-Imran ayat 48 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Allahu azim. Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai menggunakan metode Al-Hasani ini untuk menguraikan gramatikal Al-Quran. Ayat ini saya penggal menjadi 10 penggalan. Yang pertama adalah penggalan pertama adalah wa. Ini adalah huruf bermakna yang artinya dan. Kemudian penggalan yang kedua, yu'alimu adalah kata SAD yang dicirikan dengan ya domah dan diakhiri dengan domah. Pelakunya adalah huwa, kemudian akar katanya adalah alima, kemudian polanya adalah fa'ala. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 277, fa'ala ini adalah mengajarkan. Sehingga yu'alimu di sini artinya dia akan atau sedang mengajarkan. Penggalan berikutnya adalah hu. Ini adalah kata ganti yang artinya adalah dia. Kemudian penggalan keempat adalah al-kitaba, adalah kata benda dengan ciri diawali dengan alif lam. Akar katanya adalah kataba, kemudian pola kata bendanya adalah kitabun, yang pola kita adalah fi'alun. Jadi ini kata bendanya kitabun, kemudian kata polanya adalah fi'alun. Fi'alun. Kata benda kitabun ini dalam al-kataba itu berproses, yaitu karena dia sebagai objek itu menjadi kitaban. Kemudian karena diawali dengan alif lam itu menjadi al-kitabah, yaitu hilang satu tanwinnya. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 367 artinya adalah kitabun itu artinya adalah kitab, kemudian ada al-kitab berarti ini adalah kitab tertentu. Nanti kitab tertentu ini mungkin akan dijelaskan oleh Pak Ustadz atau Pak Sa'ad. Kemudian penggalan berikutnya yaitu penggalan kelima itu adalah wa, adalah huruf bermakna yang artinya adalah dan. Kemudian penggalan 6 itu adalah
al-hikmata adalah kata benda dengan ciri diawali dengan alif lam, dan di sini juga ada tak marbutanya. Akar katanya adalah hakama. Kata bendanya adalah hikmatun, kemudian pulangnya adalah fi'latun. Kata benda hikmatun ini akan sama seperti tadi, adalah menjadi kitabah karena dia adalah objek, kemudian dia diawali dengan alif lam, tanwin fathahnya hilang satu, kemudian dia menjadi al-kitabah, al-hikmah. Dalam kamus Mahmud Yunus 107 ini adalah artinya hikmah. Dan pada penggalan kelima, yaitu penggalan kelima ini adalah yaitu wa. Di sini adalah huruf bermakna yang artinya adalah dan. Kemudian di sini ada, kemudian di penggalan ke-8 itulah adalah al-taurata, adalah bentuk dari kata benda dengan ciri kata benda nama, ini kata Taurat, dengan ciri diawali dengan alif lam dan diakhiri dengan tak marbutah. Kata bendanya adalah Tauratun. Kata benda Tauratun ini menjadi Tauratan karena dia sebagai objek, kemudian karena mendapatkan diawali alif lam, dia tanwinnya yang satu sehingga menjadi Taurata. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 79 artinya kitab Taurat. Dan pada penggalan ke-9 ini adalah wa, adalah huruf bermakna, ini artinya adalah dan. Kemudian pada penggalan ke-10 ini adalah al-injila, ini adalah kata benda nama dengan ciri diawali dengan alif lam. Kata bendanya adalah an-injilun, injilun. Ini adalah injilun. Kata benda injilun ini karena objek dia menjadi injilan, tapi karena ditambah dengan alif lam, angin fathahnya hilang satu menjadi al-injila. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 50 artinya adalah kitab Injil. Dan Bapak Ibu sekalian, dengan menggunakan gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini, surat Al-Imran ayat 48 tersebut dapat diterjemahkan menjadi, dan dia mengajarkan kepadanya kitab dan hikmah dan kitab Taurat dan kitab Injil. Demikian Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Mantap Pak Udi ini ya. Berapa lama persiapannya ini Pak Udi? Saya diberi ini 1 bulan, dan pada saat itu saya sudah mempersiapkan juga, terus kemudian baru intensifnya sekitar 10 hari yang lalu saya betul-betul mencari, kemudian saya sampaikan ke Bu Nel, sama kemudian dikoreksi, ternyata walaupun ini ayatnya sedikit, tapi saya masih juga menjumpai kesalahan-kesalahan, bahkan kesalahan yang menurut saya sangat mendasar itu masih juga terjadi. Alhamdulillah, salah itu adalah, kalau kita tahu salah Pak, itu adalah tumpukan kesalahan itu berupa menjadi sebuah kebenaran Pak. Jangan takut salah Pak. Orang yang salah dalam memahami mempelajari Al-Quran salah, ya kan. Kalau niatnya ikhlas, ya 2 pahalanya Pak. Pahala belajar 1, pahala salah 1. Karena orang nggak mungkin langsung benar, jarang Pak. Jadi mulai dengan salah dulu. Ya, kita juga metode Al-Hasani itu dimulai dengan banyak salah Pak. Saya bilang bahasa saya itu metode Al-Hasani tersusun dengan tumpukan kesalahan. Coba bayangkan, tumpukan kesalahan, bermacam-macam kesalahan. Kenapa salah ini, salah itu. Jadi tidak ada masalah bagi kita kesalahan itu menghalangi kita, enggak. Maka istilah kita try and learn, coba dan belajar. Jadi bukan try and error, try and learn. Jadi kan ini langkah pertama ya Pak Udi ya. Ya Pak.
Masih ada sebelahnya Pak Udi yang mana aman Pak Udi? Kelihatannya masih di mihrab itu, Pak. Oke. Baik Bapak, jadi masalah Ya. gramatikalnya tadi itu oke semuanya, saya akan nambahin lagi, saya hanya bicara sedikit konteks, dan nanti mungkin oleh pesan ditambah lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Wa yu'allimuhu, dan Allah mengajarkannya. Siapanya tadi? Nabi Isa. Jadi Allah mengajarkan Nabi Isa Alkitab, wahyu itu Pak. Alkitab itu kalau dalam karena ada alif lam, kitabun itu kan kitab. Al itu wahyu Allah. Jadi bisa Taurat, Zabur, Injil masuk dalam Alkitab. Jadi Allah mengajarkan kitab wal hikmah. Wal hikmah itu adalah penerang atau keterangan dari kitab tadi. Kalau kita misalnya Alkitab wal hikmah itu Al-Quran dan hadis. Jadi dalam Taurat ataupun Injil ada dua, Pak. Injil itu kalau bahasa Taurat itu yang tertulis dan yang tidak tertulis. Jadi mereka juga ada hadis-hadisnya. Saya sering diskusi sama orang-orang yang memahami Taurat, Pak. Jadi ada istilahnya Taurat tertulis dan tidak tertulis. Nah, bagi dia yang tidak tertulis itu mungkin yang hadisnya yang kita ya. Jadi Nabi Isa wa yu'allimuhul kitaba, Nabi Isa diajarkan sebuah kitab wal hikmah dan juga hikmah-hikmah. Ya hikmah itu mungkin tadi ada bagaimana Nabi Isa menghidupkan burung yang telah mati, manusia yang telah mati juga bisa bicara pada saat dibuayan dan sebagainya. Kemudian Nabi Isa diajarkan Taurat, Taurat kitab yang diterima oleh Nabi Musa. Kitab yang diterima Nabi Musa diajarkan juga kepada Nabi Isa. Dan khusus wal Injil, Injil. Jadi Taurat diajarkan oleh Nabi Isa dan Injil juga. Nah, kepada Nabi Muhammad diajarkan seluruhnya, Pak. Di Al-Quran itu ada isinya Taurat, ada isinya Injil, dan ada Al-Quran. Al-Quran itu penyempurna semuanya. Nah, buktinya bahwa ada di Taurat Injil, kita sering sama itu Pak. Kalau di Taurat banyak sekali yang sama. Ada di Taurat, ada di Al-Quran. Cerita tentang Ashabul Kahfi malah di Tauratnya sudah nggak ada. Kita masih ada. Cerita tentang Nabi Ibrahim, cerita tentang Iskandar Zulkarnain, tentang Roh, ada di situ. Nah, di kita juga ada. Nah, jadi apa yang ada di Taurat, apa yang ada di Injil, ada di Al-Quran. Di Al-Quran tidak berubah. Tapi di kitab sebelumnya, terus saat ini sudah kena bahasa bertinggi, sudah banyak perubahan-perubahan. Alhamdulillah kita bersyukur Bapak Ibu ya, bersyukur kita masih menemukan Al-Quran dalam bentuk teks asli. Sementara kitab lain sudah banyak berubah bahasa. Kitab teks asli kita masih utuh. Masih bahasa apa yang diturunkan kepada Rasulullah, itu yang kita temukan sekarang. Kenapa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang memelihara. Allah jaga ini Al-Quran ini. Sehingga kita menemukannya masih dalam konteks teks asli. Belum ada perubahan. Kalau dulu belum punya harkat, ya, bacanya tetap. Misalnya dibaca nih, dulu wa yu'allimuhul kitaba, mungkin fathahnya nggak ada, domanya nggak ada. Tapi bacanya tetap wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Nah, Taurat ini mungkin bahasa Ibrani, ya, Injil juga bahasa Ibrani yang diadop. Katanya Injil Leon misalnya, Injil Leon. Jadi kita terima aja. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini tentang cerita Nabi Isa yang diajarkan oleh Allah, Taurat dan Injil. Membuktikan bahwa mata rantai itu nggak putus. Bahwa apa yang diwahyukan kepada Nabi Musa juga diwahyukan kepada Nabi Isa dan juga diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, terutama tentang penyembahan Allah. La ilaha illallah itu semuanya. Ya ayyuhan nasu u'budullah. Wahai manusia, sembahlah Allah. Semua nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad perintahnya adalah penyembahan kepada Allah. Tauhid. Semua sama, tauhid. Nggak ada agama yang diutus oleh Allah ke muka bumi yang tidak bertauhid. Semua tauhid. Baik Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad, semuanya perintah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Bapak Ibu semuanya, tentang surat Ali Imran ayat ke-48, yang sudah diuraikan oleh Pak Budi tadi dengan mumtaz, secara gramatikal dan sedikit konteks, insya Allah nanti dilengkapi oleh Pak Sa'ad Murdi. Demikian, kalau ada yang salah, ya biasa, karena sama-sama belajar kita, yang penting kita salah, kita sadari, dan kita mohon ampun kepada Allah, dan tujuan kita baik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah.
Dan kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kembalikan ke Bu Maharani sebagai moderator untuk membuka sesi tanya jawab. Silakan Bu Maharani. Baik, terima kasih Ustadz. Pertama saya ucapkan kepada Bapak Udi, Masya Allah, mumtaz, selamat nggih. Terima kasih. Segera ibunya, Bunda Ari nyusul. Ada di belakang tuh kayaknya. Ya, Sebelah. itu lagi. Sebelah. Bunda Ari nyusul presentasi. Semoga sehat selalu. Amin. Amin. Amin, amin. Uraian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran daripada itu hingga bisa dijadikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin.